mendadak, jadi saya baru cek tadi malam apakah materinya masih perlu diperbaiki atau tidak. Tadi nemu beberapa yang perlu saya perbaiki, sudah saya perbaiki, tetapi bisa jadi karena waktunya pendek, bisa jadi nanti ada yang perlu kami perbaiki lagi. Jadi yang acara nomor 7 itu adalah kinetika adsorpsi. Mungkin pada acara yang sebelumnya Bu Harum juga menjelaskan kinetika adsorpsi yang untuk reaksi redox, ya, untuk reaksi redox Zimin dengan dengan peroksida, ya, menggunakan bantuan asam sulfat. Nah, pada kinetika adsorpsi ini ya, agak berbeda dengan yang punyanya Bu atau yang dibimbing oleh Bu Harum, karena sebenarnya kita belum tahu persis sebenarnya apakah ini fenomena fisika atau fenomena kimia, ya. Tapi meskipun demikian, untuk yang acara nomor 7 ini kita nanti akan mencoba mendapatkan data, kemudian kita evaluasi berdasarkan konsep kecepatan reaksi atau kinetika kimianya. Jadi tujuan dari percobaan yang nomor 7, ini kinetika adsorpsi, itu adalah melakukan suatu kajian kinetika atau kecepatan adsorpsi dari larutan asam asetat dengan bahan penjerap zeolit, ya. Dengan kita akan menggunakan bahan penjerap zeolit. Kalau tahun lalu itu memang kadang saya variasi, ya, kadang zeolit, kadang karbon aktif. Memang masing-masing memiliki keuntungan dan kerugian, ya. Ada yang bisa cepat dan ada bisa lambat, tetapi ya, supaya saya juga bisa mengamati perbedaannya, makanya saya sengaja untuk saya variasi setiap semester itu bisa berubah. Jadi kita akan menjerapkan larutan asam asetat dengan adsorben atau bahan penjerapnya zeolitnya. Mungkin saya sambil coret-coret, ya, biar kelihatan. Jadi ini bahan penjerapnya adalah zeolit. Kemudian yang dijerap adalah larutan asam asetat. Nah, setelah kita proses penjerapan, nanti harapannya kita bisa dapat memperoleh atau menentukan orde reaksi dan konstanta kecepatan reaksi dari reaksi asam asetat dengan penjerap zeolit ini. Nah, untuk teori laju reaksi mungkin kemarin juga sudah dijelaskan, tapi karena ini adsorpsi, mungkin yang membedakan adalah ini larutan fenomenanya kan solut ke solut ke adsorben, ya, sehingga dapat didefinisikan ini laju adsorpsi ini adalah banyaknya solut yang terjerap per satuan waktu per berat adsorben, ya, penjerap atau adsorben, ya. Jadi ada solut, ada adsorben. Yang dijerap ini yang penjerapnya. Jadi ini disebut sebagai kinetika adsorpsi, ya, sehingga tentu saja karena kinetika akan dihubungkan dengan persamaan kecepatan reaksi. Jadi kita nanti menentukan tujuan ini kan menentukan orde dan konstanta kecepatan reaksi. Ini artinya kita akan mendapatkan suatu persamaan kecepatan adsorpsi. Kemudian sebenarnya seperti yang saya sampaikan di awal, ini ada fenomena adsorpsi yang bersifat fisika, ada juga yang bersifat kimia. Jadi kalau fisika berarti ikatannya lemah, kalau kimia berarti ikatannya kuat, ya. Memang kita tidak ngecek, ya, karena kalau untuk ngecek apakah ini adsorpsi kimia atau fisika itu memang diperlukan data tambahan untuk menghitung atau menentukan dari eksperimen panas adsorpsinya. Ya, jadi kita nanti hanya melihat mungkin nanti pas kesetimbangan adsorpsi mungkin bisa
bisa diambil kesimpulan yang agak general, apakah ini fisika atau kimia, tetapi memang belum spesifik karena kita belum menghitung panas adsorpsinya. Jadi ini ada adsorpsi fisika, ada adsorpsi kimia ya, adsorpsi fisika, ada adsorpsi kimia. Kalau adsorpsi fisika biasanya yang terlibat itu hanya ini gaya tarik menarik yang lemah yang biasanya disebut ini gaya van der Waals ya, mungkin di kimia umum ya sudah didapatkan apa itu gaya van der Waals ya. Gaya van der Waals ini antara adsorbat dan substrat atau antara adsorben dengan solid ya. Jadi kadang-kadang disebut gini juga. Ini saya menggunakan beberapa istilah supaya kalian juga mengenal beberapa istilah yang kadang-kadang digunakan. Jadi kalau yang fisika itu kemungkinan yang terjadi adalah ya gaya tarik menarik van der Waals. Kemudian untuk adsorpsi kimia, ini tentu saja ada ikatan kimia, nanti molekul atau atom yang menempel ke permukaan itu akan membentuk suatu ikatan kimia. Nah, biasanya berupa ikatan kovalen. Biasanya ya, yang di sini ada panas adsorpsinya, nanti bisa endotermis, bisa eksotermis. Ini memang yang panas yang terlibat di situ. Kemudian selain ini ada adsorpsi fisika, adsorpsi kimia, kita juga mengenal adsorpsi isotermal atau adsorpsi isotermis. Ini yang akan kita bahas di acara praktikum yang ke-8 di adsorpsi isotermis. Ini keadaan yang sudah mencapai kesetimbangan pada suhu tertentu ya, pada suhu tertentu. Jadi nanti bagaimana hubungan antara konsentrasi di dalam larutan dan konsentrasi atau berapa banyaknya solid yang terjerap per massa adsorbannya pada saat kondisi sudah mencapai kesetimbangan ya. Kalau yang adsorpsi isotermis itu keadaannya sudah mencapai kesetimbangan. Kalau kinetika itu sifatnya dinamis atau ya masih ada pergerakan perubahan-perubahan konsentrasi begitu. Nah, mungkin secara sederhana itu fenomena adsorpsi itu bisa kita gambarkan ya, secara sederhana ini bahan penjerapnya atau adsorbennya. Nah, ini yang bulat-bulat ini adalah adsorbatnya atau solid yang asalnya dari larutan, di sini ya larutan, kemudian menuju ke permukaan, ya, terus inilah tertempel di permukaan. Ya, meskipun ini saya gambarkan secara sangat sederhana ya, mungkin seharusnya gambarnya itu biasanya kan adsorben itu memiliki pori-pori ya, jadi mungkin gambarnya mungkin seharusnya ini katakanlah ini permukaan dalamnya ini pori-porinya, jadi nanti si adsorbatnya itu menempel terus masuk ke dinding pori di sini. Ya memang kalau kita menggunakan adsorben itu umumnya dipilih yang berpori sehingga memiliki luas permukaan yang besar ya. Jadi ini kira-kira gambaran tentang fenomena adsorpsi. Jadi umumnya sampai masuk ke dalam di pori-pori di permukaan pori bagian dalam. Kalau yang ada di permukaan di sini luar, permukaan luar, nanti luas permukaannya kecil ya sedikit, tapi kalau ada pori-pori gini akan sangat memperbesar luas permukaan sehingga solid yang bisa terjerap itu akan semakin banyak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari adsorpsi itu antara lain ya digunakan untuk penjernihan air, menghilangkan kesadahan air, kemudian terjerapnya kalau kita minum obat itu banyak yang
fungsinya itu menjerap suatu mungkin senyawa racun sehingga dia terikut di adsorben yang berupa obat-obatan. Mungkin kalau yang sering dijumpai itu yang jelas-jelas kelihatan kalau orang keracunan itu biasanya diminta minum norit ya. Norit itu adalah karbon aktif ya. Dengan meminum karbon aktif nanti si racunnya itu akan terjerap di karbon aktif, sehingga dia tidak akan mengganggu metabolisme tubuh. Nah, ada juga penggunaan penjerap atau fenomena adsorpsi ini untuk menghilangkan zat warna. Ada juga banyak ya, mungkin nanti saudara bisa mencari-cari. Nah, ini yang gambar sederhana yang digunakan untuk adsorpsi yang digunakan untuk pelunakan ya, pelunakan air atau menghilangkan kesadaran itu dari dalam air itu kalau mengandung CAMG yang berlebihan itu membuat air sadah ini ya. Terus bisa dilakukan penjerapan menggunakan bahan penjerap. Nah, kalau dalam proses ini bahan penjerap yang digunakan antara lain ini resin ya, ini antara lain saja. Mungkin saudara juga punya akuarium ya di rumah. Nah, itu kalau saudara lihat biasanya secara periodik itu saudara beli lapisan zeolit gitu ya, sehingga pengotor yang mungkin berasal dari kotoran ikan itu bisa terkumpul ya di di zeolit atau di batu-batu yang kita gunakan sebagai penjerap. Ini fenomena adsorpsi yang digunakan untuk menghilangkan zat warna ya, sehingga diperoleh larutan yang bening. Nah, adsorben yang banyak kita kenal itu ini cukup banyak kita kenal. Karbon aktif itu saya kira bisa digunakan itu yang untuk obat racun itu ya, untuk yang kemudian dibuat tablet yang kalau kita beli mungkin sebagai salah satu mereknya itu Norit ya. Kemudian zeolit banyak ya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk tadi di akuarium ya. Nah, zeolit sebagai adsorben, nanti kalau ini agak banyak, mungkin nanti saudara baca sendiri, tapi saya memberikan pengantar saja ya. Zeolit sebagai adsorben ini karena zeolit ini merupakan senyawa ini aluminosilikat hidrat dan unsur utama terbentuk ini yang terbentuk dari sini ini alkali tanah. Dan si zeolit ini memiliki sifat umum sebagai kristal lunak yang berwarna putih. Ada sedikit kecoklatan, ada yang sedikit kebiru-biruan, ada yang sedikit kehijau-hijauan, mungkin tergantung pada asal dari mana zeolit yang kita peroleh ya. Banyak zeolit yang diperoleh dari alam ya. Jadi senyawa kristalnya ini dalam bentuk struktur 3 dimensi yang tidak terbatas, berderet-deret gitu, terus memiliki rongga-rongga. Nah, sehingga karena memiliki rongga-rongga tadi dia memiliki permukaan yang luas ya, permukaan yang luas sehingga dia mampu menjerap dengan baik. Nah, nanti saudara ini saja ya, saudara baca sendiri, ini agak panjang ceritanya, mungkin saudara bisa cari yang informasi yang lain juga. Nanti pada saat laporan praktikum tidak perlu dibuat terlalu panjang seperti ini, ringkas saja ya seperti yang saudara ketahui yang penting untuk keperluan pengolahan data praktikum ya. Nah, ini juga fenomena proses adsorpsi. Jadi kalau ini kalau tadi kan kita gambarkan sebagai bola bola, kemudian permukaannya. Kalau ini kita besarkan gitu ya. Kita besarkan, di sini akan kalau di sini adsorbennya, nanti adsorbatnya atau solutnya itu bisa teradsorpsi. Tetapi ini sifatnya
dinamis ya, artinya adsorbat yang sudah terjerap di sini itu bisa keluar lagi, ya, bisa keluar lagi. Jadi seperti reaksi dapat balik begitu. Sehingga ini ada yang terjerap, ada yang lepas. Sehingga ada fenomena adsorpsi, ada fenomena desorpsi yang terjadi secara bersama-sama. Jadi yang ini adalah yang adsorpsi ya, ini ke sana, yang ini yang panah ke atas, ini adalah desorpsi atau terlepas kembali. Nah, kalau sudah setimbang nanti kecepatan adsorpsi itu akan sama dengan kecepatan desorpsinya. Nah, pada keadaan setimbang itulah nanti kita akan memperoleh data untuk bisa kita olah menentukan persamaan kesetimbangan adsorpsi. Tetapi kalau masih dinamis, nah, berarti yang kita dapatkan nanti adalah kecepatan adsorpsi atau kinetika adsorpsinya. Terus, nah ini perbedaan adsorpsi kimia dan adsorpsi fisika ya, yang tadi sempat saya sampaikan. Nah, dikaitkan dengan beberapa parameter, ini yang pertama dikaitkan dengan adsorbennya atau jenis adsorbennya. Ada adsorpsi fisikanya. Tapi kalau adsorpsi kimia itu terbatas, jadi spesifik artinya kalau solut tertentu atau adsorben tertentu juga. Jadi ini untuk yang adsorpsi kimia ya kan. Sehingga sebenarnya kalau kita amati, nah sebenarnya bisa jadi sebenarnya itu terjadi dua-duanya, itu baik fisika maupun kimia ya. Ini kalau dilihat dari jenis ikatannya, ini adsorpsi fisika ya fisika tadi gaya van der Waals tadi. Kalau itu adsorpsi kimia ya jenis ikatannya ikatan kimia, biasanya ikatan kovalen. Kemudian kalau dikaitkan dengan panas penjerapannya, untuk adsorpsi fisika ya seperti pada fenomena perubahan fisika. Ya. Jadi panas reaksinya atau panas adsorpsinya itu kurang dari 40 kJ per mol. Kalau yang kimia ini besar ya, paling tidak 40 sampai sekitar 800. Kemudian untuk tebal lapisan, ya tebal lapisan itu ini tadi ya, ini bisa yang lapisannya hanya satu molekul adsorbat ini berarti monolayer ya. Kalau misalnya suatu proses penjerapan kok bisa berlapis-lapis, artinya jadi bawah, kemudian di atasnya di sini ada lagi adsorbat ya, adsorbat yang bisa terjerat. Nah ini berarti multi layer. Jadi untuk tebal lapisan atau parameter tebal lapisan, ya kalau yang adsorpsi fisika itu berlayer-layer atau multi layer. Kalau yang adsorpsi kimia itu monolayer. Saya kira ini bisa dipahami ya karena ikatannya kan ikatan kimia. Jadi kan nanti harus ada saling berikatan antara yang ada di dalam penjerap dan yang ada di solutnya. Kemudian kalau ditinjau dari kecepatan penjerapan, ya biasanya untuk adsorpsi fisika itu bisa berlangsung dengan cepat. Jadi sebentar mungkin sudah mencapai kesetimbangan. Kalau yang adsorpsi kimia umumnya lambat. Nah, memang kebanyakan ini yang terjadi adsorpsi fisika itu ada di dalam suatu fenomena adsorpsi. Terus apakah ada tambahan yang adsorpsi fisika kimia atau tidak, begitu ya. Kemudian ini kalau yang bagaimana yang urean-urean seperti nanti saudara bisa nih ya bisa baca. Kemudian untuk kinetika adsorpsi itu sendiri yang akan kita tinjau ya dalam praktikum ini.
Nah, praktikum ini kita akan meninjau kinetika adsorpsi. Nah, kita meninjaunya itu didasarkan pada penurunan konsentrasi solut dalam larutan. Ya, konsentrasi solut dalam larutan. Tadi solutnya adalah asam asetat yang kita gunakan. Kemudian dengan data penurunan konsentrasi ini kita akan mencoba mencocokkan apakah fenomena adsorpsi ini kalau dilihat dari kinetika ini mengikuti reaksi order 1 kah, ataukah order 2 atau order 3 atau yang lain ya, atau persamaan ini karena kadang nggak ketemu ini order 1, 2, 3 nggak ada yang cocok. Kemungkinan order, karena order reaksi itu kan ini ya nilainya bisa bilangan bulat, bisa pecahan juga, sehingga kita coba untuk persamaan kecepatan reaksi yang lain ya, berdasarkan data yang kita miliki. Nah, kita juga akan mencoba mencocokkan, kalau ini nggak cocok semua, kita akan mencoba mencocokkan dengan pendekatan reaksi order semu. Ya, ini kinetika adsorpsinya. Nah, kemudian untuk persamaan secara umum ya, persamaan kinetika itu bisa ini yang umum ya, dinyatakan dengan min DCADT, atau ini kalau ditinjau dari yang kita lakukan di praktikum kita, ini adalah pengurangan konsentrasi solut terhadap waktu itu adalah itu sama dengan ini konstante, kemudian CA pangkat N. Jadi ini nggak melihat ini apakah ada adsorbennya, peran adsorbennya itu nggak kita tinjau di sini, hanya mencocokkan saja dengan persamaan umum dari suatu persamaan kecepatan reaksi atau persamaan kinetika. Hanya kita terapkan untuk proses adsorpsi. Nah, ini secara umum seperti ini persamaan kinetika ya. Kinetika reaksi secara umum juga seperti ini ya. Kemudian kita akan cocokkan nanti datanya itu akan menentukan ordernya berapa gitu ya. Order itu ini ya, N ini adalah order reaksi. N itu order. Nah, ini adalah order. Tulisannya jelek. Nah, kita akan coba-coba ini. Ini caranya memang coba-coba atau trial-trial. Kalau reaksinya order 1, maka N-nya ini adalah 1 ya. Nah, N-nya ini adalah 1. Nah, sehingga kita bisa masukkan ini. Jadi min DCADT sama dengan KCA pangkat 1. Sehingga kalau reaksinya order 1 ini supaya bisa kita selesaikan, ini CA-nya dibawa ke kiri ya. Sehingga jadi min DCA per CA pangkat 1 tadi sama dengan KDT yang tadi yang konstante kecepatan adsorpsi ya. Nah, sehingga ini sudah terkumpul ya variabel CA menjadi 1 di sebelah kiri. Terus kita integralkan ya. Kalau kita integralkan ini akan didapatkan ya. Ini kalau kita integralkan seperti integral seperti x dx gitu ya. Didapatkan len CA sama dengan min KT, tetapi karena namanya integral kan sebenarnya ada plus ya, plus konstantanya, tapi karena ini integral terbatas ya, integral terbatas dalam batas antara atau dari konsentrasi awal sampai dengan konsentrasi pada saat T atau waktu T. Jadi kalau kita masukkan ini batasnya dari konsentrasi mula-mula ini CA0, kemudian konsentrasi pada suatu saat adalah CT, maka akan didapatkan persamaan ini. Ya. Akan didapatkan persamaan ini, dan CAT per CA0 sama dengan minus K dikalikan T. Ini sangat mirip dengan model kecepatan reaksi yang kemarin dijelaskan Bu Harum ya, karena itu berdasarkan reaksi order 1. Atau bisa juga kita tulis dalam bentuk ini. Ya, boleh.
Nah, boleh kita tulis dalam bentuk ini, boleh juga kita tuliskan dalam bentuk ini. Boleh juga, nanti yang digunakan yang mana yang paling mudah. Nah, dalam hal ini CA0 adalah konsentrasi asam asetat mula-mula, CAT adalah konsentrasi asam asetat pada saat T, bisa T detik atau T menit ya, karena ini ordernya mungkin hanya menit ya, paling besar kita menggunakan satuannya menit ya. Jadi ini sehingga kalau kita sudah memiliki data CT atau CAT ya, dari waktu banyak beberapa data CAT dari beberapa waktu, maka kita bisa membuat grafik hubungan ini. Ya pakai yang ini aja ya, kalau ini dikaitkan dengan konversi. Ya, jadi kita memiliki hubungan ln CA per CA0 dengan waktu. Kalau mau menggunakan konversi pakai ini diganti, tapi mungkin lebih enak pakai ini ln CA per CA0 saja. Tapi boleh menggunakan konversi juga boleh. Ini untuk proses adsorpsi memang saya kurang menyarankan menggunakan konversi karena apa ya, sebenarnya itu kan hanya berpindah dari yang kita tinjau di sini kan hanya berpindah dari fase larutan ke fase permukaan padatan. Sehingga kelihatannya lebih cocok kalau menggunakan ini saja, ln CA per CA0. Nah, kalau kita memiliki beberapa data, sebaiknya datanya banyak, kalau ini hanya 3 titik data, dan nanti yang pada saat percobaan bisa jadi ini garisnya tidak titiknya ya ting pentalit apa ya, bisa jadi ada yang di sini, ada yang di sini gitu ya. Ini contoh di gambar ini contoh yang garisnya sangat mulus ya, sangat mulus. Jadi dari beberapa data yang kita miliki nanti kita olah terus kita grafikan. Ini ln CA yang sumbu Y, kemudian yang sumbu X itu waktu. Nah, kalau kita peroleh garisnya itu mendekati garis lurus, ya itu berarti bahwa kinetika adsorpsi yang kita tinjau tadi memiliki orde 1 itu benar. Ya, jadi kalau garisnya lurus, nah, kemudian tadi kan akan mencari 2 ya, orde seperti ini berarti nanti N-nya sama dengan 1 kalau memang lurus ya, R-nya sama dengan 1. Lah K-nya dari mana? Ini K-nya kan saudara bisa lihat di sini ya. Ini K-nya di sini. Berarti K itu adalah ini ya, slope di sini. Slope itu tangan arah ini. Nanti kalau saudara menggunakan Excel akan bisa terbaca ya persamaannya seperti apa, sehingga nanti saudara tinggal ambil aja nih min K-nya berapa gitu. Min K-nya berapa itu kan negatif di sini ya, berarti K-nya negatif dari nilai ini. Ketemulah ini, sehingga ini ya slope-nya di sini ini adalah apa tadi konstanta kecepatan reaksi atau slope mean slope ya. Nah, ketemulah nilai N dan K, sehingga kalau langsung linear di sini bagus, karena berarti sudah ketemu reaksinya atau adsorpsinya mengikuti orde 1. Tapi kalau ternyata tidak, kok garisnya enggak jelas gitu, kalau dicocokkan dengan ln CA dengan T, maka kita coba reaksi order 2 ya, order 2. Nah, kalau order 2 berarti nilai N tadi yang ada di persamaan mana tadi? Persamaan 1 ini kita ganti menjadi 2 ya. Nah, kalau kita ganti menjadi 2, maka persamaannya akan seperti ini ya. Yang pakai X itu kalau menggunakan konversi, kalau yang CA saja ini menggunakan konsentrasi ya. Jadi ini kalau ordenya 2. Terus sama ya dengan tadi, kalau kita integralkan ini CA-nya dikumpulkan dengan DCA.
Nanti kan ada min DCA per CA kuadrat sama dengan K di T gitu ya, sama dengan K di T ya. Atau mau dengan X ya nanti kalau saudara ingat kalau di DCA dengan DX itu minusnya ya. Sehingga kalau menggunakan X, ini persamaannya yang tengah ini, kalau menggunakan konsentrasi yang kiri. Tapi saya sarankan menggunakan konsentrasi saja supaya ngitungnya tidak terlalu banyak juga. Nah, sehingga kalau kita plotkan garis antara ini seper CA, boleh juga seper CA per CA0. Ini seper CA dengan T. Nah, dengan T ya, seper CA dengan T. Seperti A sebagai sumbu Y, kemudian T-nya sebagai sumbu sumbu X. Nah, kalau ternyata garisnya lurus, nah itu berarti benar itu reaksinya orde 2. Jadi kita ini seperti A ini dari waktu ke waktu ya, artinya kalau yang di titik 0 berarti pada T sama dengan 0 itu seperti A-nya sekian. Pada saat T 10 menit itu seperti CA-nya sekian. Jadi ngitungnya dari CA per diseperkan. Kalau waktunya misalnya ini 15 menit berarti seper CA-nya sekian. Kalau memang sebaiknya ada banyak datanya, jangan hanya. Jadi ini kalau kita cocokkan dengan absorpsi yang mengikuti reaksi orde 2 seperti A dengan T. Nah, ini tandanya apa ya, garis lurus itu kalau saudara menggunakan Excel itu nanti saudara lihat itunya ya, R kuadratnya ya. Kalau R kuadratnya ini dekat dengan 1 ya berarti itu linier ya. Kalau R kuadratnya sama dengan 1, berarti wah ini titiknya semua ada di garis ini. Titiknya semua ada di garis yang kita dapatkan. Titik datanya, maksudnya titik datanya ini kebetulan ada di garis yang kita temukan. Nah ini kalau order 2. Nah, dengan cara yang sama ini kalau order 3 tadi N-nya kita ganti dengan 3 ini ya, kita ganti dengan 3. Kemudian kita kumpulkan ya, min DCA per CA pangkat 3 sama dengan K di T. Sehingga kalau diintegralkan dengan batas ya, dengan batas CA0 sampai dengan CT, ya, maka akan didapatkan persamaan 10. Karena ini pangkat 3, maka ini kuadrat ya. Seper CA kuadrat dikurangi seper CA0 kuadrat sama dengan KT. Sehingga ini bisa kita gambarkan gini ya, sumbu Y itu CA seper CA kuadrat, sumbu X-nya adalah waktu. Nah kalau linear, garisnya lurus, nah berarti reaksinya order 3 ya gitu. Nah itu tadi kalau ordernya 1, 2, dan 3 ya. Sebenarnya untuk order setengah atau 1,5 saudara juga bisa menggunakan cara yang sama atau diintegralkan sesuai dengan tebakan order kalian, tetapi kan nanti jadi jadi trialnya mungkin terlalu berkepanjangan gitu ya. Sehingga kita bisa menggunakan teknik yang agak berbeda ya. Kita melinearkan persamaan ini ya, melinearkan persamaan ini minus RA sama dengan KCA pangkat N itu dilinearkan, dibuat garis supaya menjadi persamaan garis lurus ya, karena di sebelah kanan itu ada pangkat N, maka kita melinearkannya itu bisa dengan log ya, dengan logaritma. Jadi sebelah kiri ini menjadi log ya, log minus RA nih, minus RA. Kemudian sebelah kanan itu sama dengan log K ditambah N log CA. Nah, sehingga nanti saudara bisa buat persamaannya antara log minus RA dengan log CA. Nah, log ini ya, log minus RA dengan log CA.
Nah, sehingga nanti akan didapatkan, kalau ini didapatkan garis ini, dalam hal ini sesuai dengan persamaan ini tadi, ini kan N ini log minus RA sama dengan log K ditambah N log CA, sehingga N di sini adalah slope-nya. Jadi slope ini ada slope ini adalah N-nya ya. Sementara intercept-nya di sini adalah log K. Itu kalau kita menggunakan ini model atau cara pendekatannya menggunakan logaritma dari kecepatan reaksi. Tapi ini konsekuensinya saudara harus menghitung dulu ini log RA terhadap CA ya. Masing-masing pasangan data harus disiapkan dari data yang kita punya. Yang kita punya hanya CA ya, kita olah menjadi RA. Ini biasanya nggak dilakukan, saya hanya memberikan informasi, tapi kalau saudara mau mencoba ya silahkan. Ini kan memang kebanyakan ini kerjanya di mengolah datanya kan bisa dengan dengan Excel ya. Kemudian kita bisa juga menggunakan reaksi Orde-Semu. Nah, ini karena sebenarnya adsorpsi adalah reaksi antara fase padat, ini fase padat yang penjerapnya tadi, dan cair atau gas. Sebenarnya bisa cair atau gas ya. Nah, kini ketika reaksi ini kita dapat dekati dengan reaksi orde 1 semu atau orde 2 semu. Nah, untuk reaksi orde 1 semu, nah ini saya memang tidak menjabarkan mekanismenya seperti apa. Nah, saya langsung tunjukkan saja persamaan untuk reaksi orde 1 semu. Memang ini untuk orde semu itu kita sudah meninjau dari sisi padatannya atau bagaimana yang terjerap di adsorbennya. Sehingga didapatkan persamaan 11 untuk reaksi orde 1 semu. Kalau tadi DC gitu ya, DCT, DT, kalau ini D, tadi DCA ya, kalau ini Q ya, DGT, DT. Ini artinya kita mengikuti si sorbat atau adsorbat yang terjerap dalam adsorben. Ya, Q itu adalah banyaknya adsorbat yang terjerap per gram dari atau per massa dari adsorbennya. Nah, ini ada QE, ada QT, ada QE, ada QT ya. Untuk QE itu adalah kondisi pada saat si kecepatan antara adsorpsi dan desorpsi itu sudah sama atau sudah mencapai kesetimbangan. Sehingga kalau kita akan menggunakan pendekatan reaksi orde semu, kita harus menemukan atau mencari data QE. Ya, QE artinya kita lakukan proses penjerapan sampai setimbang, ya, menggunakan waktu yang cukup lama. Nah, persamaan 11 ini kalau kita linearkan, ini akan didapatkan persamaan 12 ya. Nah, sehingga kita bisa buat hubungan. Nah, kalau tadi adalah C, kita menggunakan Q ya, seperti di persamaan 12 ini ya. Jadi sumbu Y-nya ini, sumbu X-nya waktu. Saudara bisa juga nilen QE yang di-backan gitu ya. Nanti kan jadi intercept ya. Tapi kalau mau lengkap seperti ini juga enggak apa-apa. Sehingga nanti akan didapatkan ini K, ini untuk reaksi orde 1 semu, ini ada K1S, itu artinya yang menggunakan pendekatan reaksi orde 1 semu ya. Dengan Q di sini harus kita hitung dengan sepersamaan ini ya, memang beberapa kali ada kesalahan menghitung Q-nya ya. Jadi Q ini kita hitung dari konsentrasi mula-mula si larutan yang akan kita jerap. Kemudian konsentrasi akhir ini adalah pada waktu T. Kemudian W itu adalah berat ya, berat penjerap. Dikalikan volume. Nah, volume di sini adalah volume larutan yang dijerap. Ya, volume larutan yang dijerap. Volume totalnya berapa?
Yang kadang-kadang salah pada saat mengolah data ini dimasukkan volume yang digunakan untuk literasi, itu beberapa kali saya menemukan kesalahan seperti itu kalau yang mau menggunakan pendekatan ini. Nah, jadi ini nanti kita bisa kalau persamaan ini linear, ini kebetulan ada gambarnya ini. Ya, kalau kebetulan ini linear, hubungan antara len, QE, min QT, jadi QE juga dari eksperimen ya, dengan T, itu linear, maka ini berarti reaksi atau adsorpsinya itu mengikuti reaksi orde 1 semu dengan kecepatan atau konstanta kecepatannya adalah slope-nya ini ya, tangan arah dari ini, dari sudut ini merupakan konstanta kecepatan adsorpsi untuk reaksi adsorpsi orde 1 semu. Nah, untuk orde 2 semu ya tadi yang pangkat 1 di persamaan berapa tadi? Ini ya kita ubah menjadi 2. Kita ubah menjadi 2 sehingga nanti akan didapatkan persamaan 15. Nah, dari sini berdasarkan data yang kita peroleh, nah kalau kita lihat persamaannya berbeda ya, yang dengan dengan yang orde 1 semu, misalnya T per QT, ini T. Jadi kalau kita lihat di sini, ini slope-nya, slope-nya adalah apa ini? Slope-nya adalah ini ya. Ini slope-nya adalah ini. Seper QE. Ya, seper QE ada slope-nya. Kemudian intercept-nya adalah ini. Intercept-nya adalah ini karena QE-nya sudah bisa diketahui ya, maka kita bisa mendapatkan K2S-nya atau konstanta untuk reaksi adsorpsi orde 2 semu. Ya, saya kira itu untuk yang secara teknik mengolah data ya. Nah, bagaimana cara kerjanya supaya dapat data tadi, ada QT, ada QE, ada CE, ada CT gitu ya. Nah, kita menggunakan bahan-bahan ini yang kita gunakan. Ini ada larutan NaOH. Ini nanti sebagai peniter ya untuk mengetahui konsentrasi asam asetat yang sebenarnya. Tapi kelihatannya yang kita gunakan kalau 0,5 nanti terlalu besar konsentrasinya sehingga agak membuat datanya kacau ya, lumayan kacau, sehingga nanti mungkin yang kita gunakan kalau enggak 0,2, 0,1 ya. Kalau 0,1 memang jadi banyak yang kita butuhkan peniternya. Kemudian ini yang kita jerap sebagai larutan solutnya. Kemudian indikator PP, penolpatalin ya, yang kita gunakan sebagai indikator pada saat titrasi untuk mengetahui konsentrasi asam asetatnya. Kemudian bahan penjerap, kita mungkin nanti menggunakan zeolit ya. Kemudian ini ada aquadas untuk mengencarkan atau untuk menambahkan, dan kertas saring. Ini bahan yang kita gunakan tidak terlalu banyak. Kemudian alat-alatnya juga tidak banyak, tapi pipet gondoknya mungkin ya ada, tapi jumlahnya mungkin banyak ya. Ada buret, Erlenmeyer, pipet volumenya mungkin juga ada beberapa yang beda ukuran, ini untuk mengantisipasi banyaknya larutan NaOH sebagai peniter. Kemudian corong, stati, bilas alrojin, neraca analitik, pengaduk, dan gelas beker. Nah, ini alat-alat yang digunakan. Ini gelas bekernya saya kira bisa juga yang lebih kecil ya, karena yang kita gunakan kalau nggak salah kemarin bisa menggunakan yang 100. Nah, nggak masalah yang mana yang digunakan, tapi kalau nanti volume yang kita gunakan kecil ya kita gunakan Erlenmeyer yang lebih kecil. Kalau nggak salah kemarin kita gunakan yang 100 milinan. Nah, ini karena percobaannya ini serupa untuk tiap
tiap konsentrasi atau tiap waktu itu serupa, maka 4 kelompok itu satu kali jalan kan 4 kelompok untuk melakukan hal yang sama, hanya saya bagi untuk beberapa konsentrasi yang berbeda, nanti datanya digabung gitu, karena kalau masing-masing mencari data sendiri-sendiri kelihatannya waktunya lumayan lama sehingga saya akali ini meskipun kalau dibandingkan yang kesetimbangan adsorpsi ini lebih pendek daripada kesetimbangan adsorpsi. Jadi nanti ada 16 Erlenmeyer ini dibagi ke 4 kelompok, jadi setiap kelompok itu memegang 4 Erlenmeyer. Kemudian masing-masing Erlenmeyer itu diisi asam asetat yang konsentrasinya 0,5, banyaknya 25 mililiter. Jadi ini terus masing-masing, ini kelihatannya tidak 7 kali nih, berarti harusnya 14 kali ya, karena ini dikalikan 2. Jadi nanti terus menimbang 14 kali masing-masing 1 gram bahan penjerap ini kan, nanti kita jerap dengan zeolit. Kemudian bahan penjerap ini kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Jadi ada karena kan ada satu pasang yang tidak diisi bahan penjerap. Jadi kan ini ada 16, nanti yang 14 itu diisi dengan bahan penjerap, yang 2 itu enggak, itu supaya kita tahu ekuivalensi asam asetat yang digunakan. 0,5 itu kan perkiraan ya, jadi kita ingin tahu ekuivalensi dari larutan atau konsentrasi dari larutan asam asetat sebenarnya itu berapa, apakah 0,5 atau tidak. Kemudian, ini ya, jadi tadi sudah ya untuk menimbang. Jadi kalau ada 4 kelompok, ini yang 1 kelompok tadi hanya menimbangnya 2. Kalau yang 3 kelompok itu menimbangnya 4 ya. Jadi kemudian ya 1 kelompok menimbang 4 ya sebenarnya 4 kali, kecuali yang kelompok yang 1 tadi ya. Kemudian setiap Erlenmeyer ini yang sudah diisi dengan larutan asam asetat itu kita masukkan dengan bahan penjerap. Nah, bahan penjerap, kalau kita ada memasukkan bahan penjerap dengan ke dalam Erlenmeyer, berarti itu sudah mulai waktu terjadi proses penjerapan. Nah, ini karena ini ya reaksinya padat cair ya, kita awali dengan pengadukan meskipun sebentar ya, diaduk sebentar. Karena banyaknya asam asetat itu jauh lebih banyak daripada zeolitnya, ya, jadi kita ngaduknya sebentar saja. Kemudian kita biarkan dalam selang waktu, jadi ini 1 tambah 1, kemudian ini 1 tambah 3, 1 tambah 5, begitu ya. Tapi kalau saudara mau waktunya tidak persis ini juga nggak apa-apa ya. Setiap kelompok mengerjakan duplo, makanya tadi ini ada masing-masing kelompok pegang 4 ini ya, karena ini supaya bisa mengerjakan duplo ya. Nah, setelah ini waktu yang kita tetapkan, kalau misalnya kebablasan ya nanti dicatat aja waktunya, misalnya harusnya menit ke-3 lah, kok baru di menit ke-4 ya, yang penting dicatat bahwa itu menit ke-4. Tetapi kalau terjadi sama waktunya ya sebaiknya yang 1 digeser lebih lama dikit gitu. Nah kemudian kalau sudah mencapai waktu yang ditetapkan, ini saudara saring ya, Jadi saudara saring ini menggunakan corong, dilapisi kertas saring. Ya, kertas saringnya dipasang sini, dan perhatikan kertas saringnya jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Kalau terlalu kecil nanti pada brojol ke sini ya, kalau terlalu besar nanti
kertas saringnya agak melengkung ke sini, ada yang netes keluar. Jadi itu untuk kertas saringnya. Kemudian, nah ini karena konsentrasi asam asetat yang digunakan itu cukup kecil, jumlahnya juga sedikit, ya. Maka pada saat saudara menyaring itu 1 atau 2 mililiter yang keluar pertama dari saringan, jadi asam asetatnya ini yang keluar dari saringan, kira-kira 1 sampai 2 mililiter itu dibuang. Ini dibuang. Jadi yang dibuang asam asetat yang awal keluar dari kertas saring atau dari corong penyaring ini. Karena kemarin ada yang dibuang kertas saringnya terus ganti kertas saring. Nah, itu percuma ya. Nah, itu dibuang, itu maksudnya apa? Ini supaya pengaruh dari asam asetat yang tertahan di kertas saring itu bisa diabaikan ya, karena yang berikutnya kan ini sudah ada asam asetatnya sehingga konsentrasinya ya sudah sama dengan konsentrasi yang dalam larutan dengan yang tersaring. Jadi maksudnya itu, kenapa harus kita buang ini ya. Kalau campurannya banyak sekali mungkin tidak terlalu nyata perbedaan ini, tapi karena sedikit kadang bisa kelihatan nyata atau datanya itu agak kacau ya. Nah, kemudian setelah saudara buang, ini kan saudara dapat menampung filtrat ya. Nah, untuk filtrat yang sudah tertampung itu merupakan konsentrasi asam asetat pada saat T ya, pada saat T misalnya 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit gitu. Yang tadinya awalnya senol tadi yang tidak kita beri zeolit ya. Terus kita titrasi sehingga dengan bantuan indikator PP ya. Nah, indikator PP. Nah, nanti akan terjadi pada saat titik ekivalen itu akan terjadi perubahan warna ini dari bening ke merah jambu. Nah, sehingga saudara akan bisa mengetahui konsentrasi akhir dari larutan ya, dari larutan asam asetat atau sisa setelah proses penjerapan, konsentrasi sisanya berapa. Nah, ini saya ingat juga, ini saya sampaikan, perhatikan bahwa larutan yang dijerap nanti adalah asam asetat, kemudian yang digunakan untuk peniter itu larutan NaOH, karena beberapa kali terbalik atau enggak terbalik, keliru. Jadi yang di Erlenmeyer di sini adalah HAC, asam asetat. Yang di Buret HAC juga. Nah, ini HAC juga. Jadi kan enggak terjadi titik ekivalen, hanya tambah banyak saja asam asetatnya. Itu pernah terjadi ya. Atau apa ya? Yang pernah terjadi ini sih, mahasiswanya kita masih ada tuh yang pernah diisi asam asetat. Ya karena asam asetat kan sebenarnya baunya juga spesifik ya, baunya spesifik. Saudara bawa aja tangannya dikibas-kibaskan di atas permukaan, itu baunya apa? Atau saudara cek aja dengan kertas indikator ya, kertas lakmus ya, kertas lakmus yang kalau asam berwarna merah, basa berwarna biru. Jadi kalau saudara ragu, misalnya pas hidungnya tidak berfungsi dengan baik, ya gunakan alat bantu dengan tadi kertas lakmus. Jadi ini kira-kira tabel yang digunakan untuk mencatat data. Ini untuk waktu penjerapannya, kemudian konsentrasi asam asetat yang diambil menggunakan pipet gondok. Kalau yang tadi kan sama 25 ml semua ya. Ini yang mau digunakan untuk titrasi untuk menemukan konsentrasi. Ini nanti kemarin pakai 0,1 ya, nanti akan saya cek itu menggunakan 0,1 atau 0,2 sehingga nanti saudara pada setiap waktu itu akan diperoleh ini konsentrasi rata-rata asam asetat yang tersisa ya, sehingga nanti bisa
dipakai untuk menghitung tadi, mencocokkan apakah order 1, order 2, order 3, atau order N yang menggunakan kecepatan, tapi konsekuensinya harus ngitung data kecepatan, diolah dulu datanya. Terus sebaiknya juga saudara catat ya, suhunya berapa. Nah, ini alat yang digunakan, ini pengolahan data, saya kira tadi juga sudah sambil saya jelaskan, ya mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Ada yang ingin ditanyakan kah? Atau sudah cukup jelas? Halo? Ya, Bu. Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas ya saya lanjut dengan yang kesetimbangan adsorpsi atau adsorpsi isotermis. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Ya, nanti kalau misalnya di tengah jalan saudara mengalami kesulitan, ya bisa ditanyakan kembali. Ya, kita lanjut ya ke kesetimbangan adsorpsi atau adsorpsi isotermis yang biasanya membutuhkan waktu lumayan lama untuk percobaannya ya. Ya, karena kita harus menggunakan data konsentrasi awal yang berbeda-beda. Kalau yang tadi kecepatan reaksi tadi atau kayak kinetika adsorpsi tadi kan menggunakan konsentrasi awal yang sama ya, sehingga waktu menganalisis konsentrasi awal itu kan cukup sekali dengan Duplo tadi. Nah, kalau yang kesetimbangan ya memang mau nggak mau harus ada konsentrasi awal yang bervariasi. Ya, saya share screen kembali. Ya, ini nanti ada pertanyaan juga, nanti coba saudara jawab pada saat menulis laporan ya. Kemudian nah ini adsorpsi isotermis atau kesetimbangan adsorpsi. Nah, ini percobaannya kalau alat dan bahannya sama ya, tapi tujuannya berbeda sehingga data yang dibutuhkan juga berbeda. Jadi kita akan mempelajari, mengamati, memperoleh data, mengamati kan harus ada ada pekerjaan yang bisa kita amati. Fenomena adsorpsi pada suhu tetap ya, pada suhu tetap, dan bahan penyerap yang digunakan ini nanti zeolit saja ya. Kalau karbon aktif itu kotor itu loh, kotor, dan kalau kita menggunakan yang lembut itu susah disaring, susah sekali disaring. Jadi banyak yang lolos kalau menggunakan kertas saring biasa, tapi sebenarnya kalau dibantu dengan sentrifuge dulu sebenarnya bisa, tapi waktu itu sentrifugenya di atas sehingga saya waktu itu mengganti dengan zeolit. Tahun lalu menggunakan karbon dengan diameter atau ukuran partikel yang lebih besar, itu memang bisa dengan mudah disaring, tetapi datanya kurang baik ya, ya karena luas permukaannya kan jadi kecil ya, sehingga perubahannya itu tidak signifikan, jadi pengamatannya menjadi lebih sulit. Sehingga ini yang tahun ini saya coba menggunakan zeolit, tapi ukurannya berbeda dengan yang tahun 2019, yang angkatan 2019 juga menggunakan zeolit juga, tapi nanti kita gunakan yang ukurannya berbeda. Jadi nanti kita akan melakukan proses penyerapan serupa tadi, cuma ini sampai dengan keadaan setimbang. Kemudian setelah dapat datanya kita cocokkan dengan isotermis Langmuir atau persamaan adsorpsi dari Langmuir yang dikemukakan oleh Langmuir dan Friendly. Jadi ada dua. Kalau tadi ada banyak ya modelnya, kita sebenarnya ini juga banyak modelnya, tetapi kita gunakan yang yang sederhana, yaitu yang Langmuir dan Friendly. Terus nanti kita bandingkan ini dari data yang kita olah, terus kita cocokkan dengan dua model ini, fenomena adsorpsi asam asetat dengan
zeolit yang kita gunakan itu mengikuti apakah model Langmuir. Adsorpsinya saya kira sudah sama ya ceritanya dengan yang untuk kecepatan atau kinetika adsorpsi, jenisnya juga sama ya, ada fisika, ada kimia. Ya, yang berpengaruh tadi juga saya kira, tadi belum disampaikan ya di kinetika adsorpsinya. Fenomena adsorpsi itu biasanya dipengaruhi oleh nia jenis adsorben. Jadi kalau adsorbennya karbon aktif akan berbeda dengan zeolit. Bahkan sama-sama karbon aktif, kalau perlakuan awalnya itu berbeda, juga bisa menghasilkan fenomena yang berbeda. Ataupun misalnya zeolit sama-sama zeolit, tapi menggunakan treatment awal atau perlakuan awal yang berbeda, juga akan berbeda. Bisa jadi akan berbeda ya. Kemudian macam atau jenis zat yang dijerap atau adsorbat, yang konsentrasi masing-masing zat, luas permukaan, suhu dan tekanan. Tekanan ini terutama untuk fase gas ya. Nah, untuk adsorban dengan luas permukaan tertentu ini semakin tinggi konsentrasi adsorbat, karena semakin banyak zat yang dapat dijerap. Ya. Nah, proses adsorpsi itu tadi kan dinamis ya, tapi suatu saat akan mencapai keadaan setimbang. Nah, yang kita gunakan untuk pengolahan data yang fenomena adsorpsi isotermis adalah data setelah mencapai kesetimbangan. Nah, sehingga ya kita gunakan waktu yang relatif lama, tidak 5 menit, 10 menit gitu, tapi relatif lama. Nah, karena kita berharap data yang kita gunakan itu memang betul-betul setimbang, yang dalam ini kecepatan disorpsinya sama dengan kecepatan adsorpsinya. Nah, ini terus ya, kalau yang ini serupa dengan tadi ya. Kemudian model kesetimbangan tadi kan ada yang akan kita pelajari kan ada 2 ya. Yang pertama itu yang model friendly, dan yang kedua model Langmuir ya. Nah, untuk model friendly itu hubungan antara QE itu yang sama dengan yang tadi untuk kinetika adsorpsi ya. Banyaknya adsorbat yang terjerap per berat adsorben yang digunakan pada keadaan setimbang. Ini CE dan QE-nya itu sudah setimbang, sudah nggak berubah ini. CE dan QE-nya sudah nggak berubah lagi. Ya. Jadi awal kan CE-nya sama dengan C0, kemudian kan akan berubah menuju ke setimbangan sampai dengan mungkin C0 kurang dikit, C0 kurang agak sedikit, kemudian akhirnya sampai ke CE yang sudah tidak berubah lagi. Jadi hubungan model untuk isotermis ini friendly itu bisa kita tulis dengan persamaan 1 ini ya. QE ini sama dengan ini K, ini CE, ini K bisa diberi subscript F itu menunjukkan ini ya model friendly. Tapi ini kok nggak konsisten ya. Kalau ini KF ya ini KF juga ya. Ini KF juga mestinya biar konsisten. Ya, QE sama dengan KF CE pangkat 1/n. Ini bukan order reaksi ya. Pokoknya aja. Kalau si friendly itu ya hanya gambling ya. Gambling artinya menebak aja, persamaannya seperti ini gitu. Jadi ini sebenarnya pendekatannya seolah-olah si adsorpsi itu multi-layer. Jadi di multi-layer ini ya berlayer-layer, tidak hanya 1 layer tapi berlayer-layer. Terus dia membuat hubungan ini QE sama dengan KF untuk CE pangkat 1/n. Kalau kita ganti ini
QE ini dengan X per M. Kalau X di sini bukan konversi ya. X di sini adalah berat bisa menggunakan berat, bisa menggunakan mol ya. Berat asam asetat yang terjerap pada keadaan setimbang per berat adsorben ya. Kemudian CE ini adalah konsentrasi pada saat setimbang ya. CE-nya itu konsentrasi pada saat sudah setimbang. Jadi ini persamaannya bisa kita ubah menjadi ini ya. Kemudian ya sama dengan kita linearkan tadi ini karena suatu persamaan berpangkat, maka kita bisa linearkan. Ya, linearkannya bagaimana? Ya ini dilogkan karena berpangkat ya. Ini log QE atau X per M ini pada keadaan setimbang ya X-nya. Sama dengan log KF tadi kalau mau pakai F ya. CE pangkat 1/N. Nah ini bisa kita tuliskan dengan persamaan 2. Ya, persamaan ini bisa kita ganti ya dengan persamaan 2 ini hukum logaritma biasa ya. Kita ada punya persamaan log X ini sebenarnya XE per M gitu ya, sama dengan log KF sama dengan ditambah 1/N log CE. Sehingga kalau saudara buat hubungan ini berarti ini yang garis tegak adalah log QE ya, log QE atau XE per M. Kemudian yang di sini adalah CE. Nah, nanti akan diperoleh slope-nya ini adalah 1/N. Kalau mengikuti model friendly ya. Kemudian intercept-nya adalah lokal sehingga K bisa dihitung ya. Gitu untuk jadi sederhana. Kalau ini ngolah datanya jauh lebih simpel daripada yang kinetika, tetapi percobaannya lebih lama daripada yang kinetika. Ya udahlah imbang. Ya. Ini jadi cuma nyocokkan data gini aja kita sederhanakan. Nah, kemudian kalau modelnya isotermis Langmuir, sebenarnya Langmuir itu dalam menentukan modelnya itu dia sebenarnya ada hipotesis ya, ada hipotesisnya atau asumsi yang cukup kuat, yaitu ada beberapa hipotesis bahwa adsorban dan adsorbat itu membentuk lapisan tunggal atau monolayer. Kemudian adsorpsi itu terlokalisir atau pada posisi tertentu pada permukaan si penjerap itu. Kemudian panas adsorpsi atau calor adsorpsi tidak tergantung pada penutupan permukaan. Sebenarnya kan permukaan setelah diisi dengan bahan yang akan dijerapkan nanti akan tertutup ya. Tertutup itu kan mestinya di proses berikutnya akan berdampak pada panas yang berbeda, tapi ini dianggap ya tidak tergantung pada penutupan permukaan. Kemudian semua situs bersifat sama. Jadi kan sebenarnya di permukaan adsorben itu ada situs atau tempat yang bersifat aktif dan tidak aktif. Tapi ini dianggap homogen ya. Bersifatnya dianggap sama aja. Kemudian kemampuan adsorpsi molekul pada suatu posisi atau suatu tempat itu tidak tergantung pada situs lainnya. Jadi biasanya kalau kita perbesar mungkin ini pori adsorben itu seperti ini, terus mungkin ini ada yang aktif, ini bisa menjerap, yang dengan mudah menjerap, tapi ada juga yang tidak aktifnya itu dianggap sama, dianggap enggak seperti ini, dianggap sama rata. Nah karena ini kenapa sebenarnya tidak homogen ya karena memang kita sulit untuk memperoleh suatu partikel padatan yang homogen, tapi oleh si Langmuir itu dianggap ini homogen. Kemudian isoterm adsorpsi Langmuir untuk sistem komponen tunggal itu kita jabarkan dengan proses ini. Jadi A ini yang solutnya,
kemudian S itu permukaan. Ya. Jadi seolah-olah terjadi reaksi, kan tadi membentuk suatu ini seperti reaksi kimia gitu ya. Si A itu kalau dalam praktikum kita ya ini asam asetat, kemudian S itu yang situs aktif yang ada di permukaan si zeolit ya. Sehingga nanti akan terjadi si adsorben itu berikatan dengan zeolit ya. Tapi kita memang nggak lihat ini berikatannya dengan atom yang mana gitu. Kita hanya mengikuti perubahan konsentrasi di sini hanya ini sampai keadaan setimbang. Jadi seolah-olah reaksinya itu seperti ini. Nah, yang ke kanan itu adalah proses adsorpsi ya. Ini adalah panah yang ke kanan ini adsorpsi, sementara yang ke kiri ini adalah desorpsi ya. Nah, kalau kita gambarkan atau ini apa namanya ada situs aktif ya yang ada. Jadi theta ini sebenarnya gini ya, mungkin saya bisa gambarkan sedikit. Jadi mungkin awalnya itu misalnya fraksi yang bisa ditempati itu theta. Nah, pada suatu fraksi ya, karena fraksi pada suatu kondisi tertentu, maka apabila sampai setimbang, maka ini sebagian sudah terisi, sehingga fraksi yang yang masih kosong atau yang belum menjebak adsorbat, maka ini 1 minus theta. Kemudian pada saat dia terdesorpsi, maka ini akan tergantung pada banyaknya asam asetat yang terjerap atau sudah terjerap pada situs yang aktif ini. Sehingga untuk reaksi adsorpsinya ini bisa kita tulis di sini. Sementara untuk desorpsinya bisa kita tulis ini kalikan theta, kalau ini 1 minus theta. Kemudian pada keadaan setimbang, ya kalau sudah setimbang maka kecepatan ke kanan sama dengan ke kiri. Nah, dalam kasus ini maka kecepatan adsorpsi itu sama dengan kecepatan desorpsi. Atau karena sama ya tadi, persamaan berapa tadi? Oh, enggak ada nomornya. A dan B kita samakan ya. A dan B kita samakan. Ini kita samakan. Ini sudah sama ya. Maka kita kita bisa ganti karena perbandingan keadaan suatu nilai tertentu pada suhu tertentu, maka ini kita sebut aja sebagai B ya. Untuk mempermudah supaya variabelnya tidak banyak atau parameter ya lambang-lambangnya itu enggak banyak, tidak terlalu merepotkan karena udah setimbang ya ini ya disebut aja sebagai B gitu ya. Nah, fraksi penutupan permukaan adsorbat oleh molekul pada konsentrasi ini secara isoterm yang suhunya konstan, maka ini bisa kita tulis dengan persamaan ini. Kemudian X ini adalah dengan persamaan 6. Nah, kalau persamaan 6 itu kita ubah menjadi persamaan linear, maka akan didapatkan persamaan 7. Persamaan 7. Persamaan isotermis Langmuir ini ya. Ini biasanya kita nyatakan dengan persamaan 8. Nah, ini sebenarnya ya dari persamaan 7 hanya diutak-atik aja. Yang perlu diingat CC di sini adalah konsentrasi pada kesetimbangan ya, sudah mencapai kesetimbangan. Sehingga ini adalah QE sama dengan Q0, ini KL, kalau tadi KF ini KL ya, CE dibagi 1 ditambah KL dikalikan CE. Jadi ini QE dan CE ini data yang sudah mencapai kesetimbangan. Jadi QE merupakan jumlah adsorbat yang terjerap per berat adsorben pada kesetimbangan. Ini pada kesetimbangan ya. Nah, ini bisa kita nyatakan sebagai mili ekuivalen per gram, boleh juga dengan gram per gram gitu. Jadi gram asam asetat per gram zeolit itu boleh ya. Sementara Q0 ini disebut sebagai
kapasitas penjerapan maksimum pada permukaan per berat padatan. Ini boleh dinyatakan atau biasanya dinyatakan dalam mili ekuivalen per gram, boleh juga dalam miligram asam asetat per gram zeolit ya. Pada kasus ini kita gunakan asam asetat dan zeolit, maka ini boleh MEK ini bisa kita ganti dengan miligram asam asetat per gram zeolit. Sedangkan KL ini adalah konstanta kesetimbangan Langmuir. Ya, konstanta kesetimbangan Langmuir ini satuannya, dan CE adalah konsentrasi adsorbat pada saat kesetimbangan. Nah, kalau kita memiliki data banyak, maka kita nanti kan akan memiliki variasi QE dan CE ya, akan memiliki variasi QE dan CE. Itu memperoleh kinol KL ini dengan mudah, maka ini bisa kita olah ya, grafik ini, persamaan 8 ini bisa kita ubah menjadi persamaan ini. Nanti saudara boleh otak-atik ya, nanti kok bisa ketemu ini. Nanti dengan aljabar biasa ya, di otak-atik, maka akan ketemu CE per QE sama dengan ini ya, seper KL kinol ditambah CE per kinol. Sehingga kalau saudara membuat grafik hubungan, ini adalah CE per QE, terus yang garis mendatarnya adalah CE. Ya, garis mendataran CE, maka kalau ini garisnya lurus, nah maka nanti saudara akan bisa mengambil kesimpulan bahwa modelnya itu mengikuti model Langmuir, dan dari persamaan yang ada maka saudara bisa dapatkan ini seperkinolnya adalah slope, kemudian interceptnya misalnya garisnya gini gitu ya, ini berarti seperkinolnya adalah ini seperkinol ini ketemu, berarti nanti saudara bisa hitung apa kapasitas jerap maksimum zeolit dalam menjerap asam asetat. Sebentar ya, saya akses dulu. Ya, jadi ini yang paling penting di sini data yang digunakan itu yang ya timbang dan menghitungnya gini, menghitungnya dengan ini kok nggak ada nomornya, 10 lari nomornya. Ini ya yang kita gunakan untuk menghitung QE. Kalau CE saya kira mudah ya, dari konsentrasi. Nah, untuk QE itu kita hitung dari konsentrasi mula-mula dikurangi konsentrasi pada saat kestimbang. Pada saat kesetimbangan dibagi dengan berat penyerap dikalikan dengan total volume yang digunakan pada proses penjerapan, ya bukan pada saat titrasi. Nah, itu yang kadang-kadang keliru pada saat titrasi atau pada saat sampel yang diambil. Ya, ini yang kita gunakan untuk menghitung QE. Ini Q0, C0, CE, kemudian V tadi ya, volume larutan yang dijerap itu berapa. Bukan volume yang digunakan untuk titrasi. Saya kira itu. Selain itu ada juga ya nih model yang lain. Sekarang banyak modelnya. Saya kira kalau ini hanya informasi terhadap beberapa jenis adsorben. Nanti pada saat saudara bikin laporan yang kayak gini nggak usah ditulis ya. Ini sebagai tambahan informasi aja. Ini bahan yang digunakan ya serupa dengan pada percobaan kinetika adsorpsi, ada asam asetat, konsentrasinya nanti kita atur ya, yang tersedia mungkin stoknya 1 M, terus kita gunakan supaya bisa menjadi bervariasi ya. Kemudian larutan NaOH, nanti saya cek ini sebaiknya mau menggunakan 0,2 atau 0,1 ya, saya cek dari kebutuhan, perkiraan kebutuhannya, kertas saring, kertas timbang, atau gelas arloji ya. Kemudian alat-alat yang digunakan ini sama juga ya, tapi ini bedanya ada, mana nih kok nggak ada ya, ini kaki 3 itu bukan nggak pakai bunsen ya sebenarnya, ini kaki 3 aja untuk membantu. Ini pada saat menyaring, ini kalau ada kaki 3 kan saudara lebih gampang lah. Ini nanti di corongnya ditaruh di atasnya sini,
terus apa namanya di bawah ini ada penampung gitu supaya lebih mudah. Jadi bukan bunsen tapi kaki tiganya saja. Kasanya juga enggak, kita enggak. Ini kenapa kok jadi gini ya? Kesasar ini kelihatannya. Lipat gondoknya nanti bervariasi karena kita mau membuat konsentrasi yang bervariasi, konsentrasi awal yang bervariasi. Nah, ini prosedur percobaannya. Jadi kita gunakan tadinya saya mau 16 tapi kok kelihatannya ya terlalu lama juga, terus waktunya kelihatannya juga enggak ya waktunya ya kalau lama tadi ya. Sehingga ini mungkin tidak bisa duplo kelihatannya. Jadi ini cara saya kira saudara nimbang sulit seperti percobaan tadi. Nah, tadinya nanti saudara beri kode ya, karena nanti akan mempengaruhi. Karena kan kadang-kadang saudara nimbang 1 gram, nah tidak sesuai, tidak persis ya. Nanti saudara catat aja sebagaimana hasil yang saudara timbang. Apalagi kalau kebetulan saudara menggunakan ukuran solidnya agak besar, nanti agak susah untuk tepat memperoleh 1 gram. Tapi besok mungkin pakai yang agak lembut ya. Kemudian kita siapkan, ini biasanya disediakan asam asetat 1 m. Kemudian, nah ini yang akan kita variasikan konsentrasinya. Sehingga kita perlu beberapa labu takar ya dengan ukuran yang berbeda, pipet gondok juga ukurannya berbeda. Supaya kita mendapatkan konsentrasi awal yang bervariasi, karena kalau enggak nanti enggak bisa dicocokkan dengan tadi persamaan Langmuir atau persamaan Friendly. Nah, ini cara membuat konsentrasi yang berbeda. Nah, sebenarnya banyak ya caranya. Nah, ini kita bisa menggunakan teknik ini yang sederhana, jadi tidak usah membuat tepat 0,1, 0,2 itu enggak usah, tapi dengan metode ini saja. Jadi kita mengambil dari sediaan yang 1 m ini berbagai volume ya, berbagai volume. Sehingga ini menggunakan pipet gondok ya. Ini gunakan alat ukur volume tepat, pipet gondok ini. Kemudian diencerkan dalam labu takar volume. Ini juga alat ukur tepat. Mungkin waktu praktikum kimia umum saudara sudah membandingkan ya kalibrasi alat ukur volume ya. Nah, ini dibutuhkan alat ukur volume yang tepat, yang atas ini pipet gondok, yang bawah ini labu takar ya. Sehingga ini dari sini sebenarnya saudara akan mendapatkan asam asetat dengan berbagai konsentrasi. Ya, kemudian saudara cek gitu konsentrasi asam asetatnya mula-mula itu berapa. Ya, ini nanti dicek ini konsentrasi awalnya berapa sebelum dijerap. Nah, ini teknik yang digunakan ini juga supaya waktunya tidak terlalu lama. Karena kalau bisa 2 hari belum tentu selesai kalau satu kelompok saja mengerjakan semuanya. Ini 1 hari nggak selesai, maka ini saya bagi menjadi 4 ya, seperti yang ada di yang ada di pembagian kelompok itu ya. Ini untuk ngecek nanti ambil cuplikan sesuai dengan yang ada di sini aja. Ini kenapa juga bervariasi tadi karena konsentrasinya juga bervariasi. Kalau kita ngambilnya itu sama, nanti ada yang memerlukan sangat banyak, ada yang memerlukan titeranya itu sangat sedikit. Nah, ini supaya wajar aja, supaya NaOH yang dibutuhkan itu mudah dibaca gitu ya. Saya memberikan arahan atau petunjuk untuk menyiapkan cuplikannya dengan volume seperti ini. Ya, kalau yang paling bawah ini kan tadi konsentrasinya udah kecil gitu kan. Kalau kita ngambilnya sedikit, nanti baru setetes atau berapa tetes sudah sudah ekivalen gitu kan, nggak mudah diamati. Sehingga ini. Kemudian setelah ini kan nanti ketemu C awal ya, ini MHC atau konsentrasi asam asetat ini adalah C0, di C0 ya. C0 yang bervariasi ya, C0-nya banyak.
ada 8 ya, ada 8 channel nanti harusnya. Ini kan masing-masing duplo ya, ada 8 channel. Kemudian nih dapat 8 channel, kemudian setelah itu saudara lakukan proses penjerapan. Sudah lakukan proses penjerapan dengan variasi konsentrasi awal dari sini. Dengan konsentrasi awal tadi ya, dan sampai keadaan setimbang. Nah, ini langkah-langkahnya kita siapkan. Erlenmeyer, karena tadi ada 8, berarti ada 8 ya. Kalau mau duplo ya berarti 16 ya. Kemudian kita tambahkan larutan asam cuka dari larutan Indo ini yang seperti di tabel ini tadi kan ada maaf, yang ini ya, yang dari sini, yang diambilkan dari sini. Ini nanti kan saudara cuplek sekian kan ada sisanya. Nah, sisanya itu nanti diukur sesuai dengan kebutuhan untuk diproses penjerapan sampai setimbang. Nah, ini saya juga memperhitungkan jumlah yang bisa digunakan ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai V larutan yang dijerap ini. Jadi ada beta-beta, ini adalah data V yang tadi pada saat saudara menghitung QE itu nanti ada CE dikurangi channel dibagi massa dikalikan V, ini maksudnya V-nya adalah ini ya. Kemudian dikasih zeolit, kasih zeolit, kemudian nah setelah itu ini Erlenmeyer yang banyaknya 8 yang sudah terisi dengan cuplikan dan zeolit itu kita pindahkan ke dalam shaker. Oh iya, tapi sebaiknya saudara tutup ya dengan plastik parafilm ya supaya tidak kejatuhan atau ada yang keluar gitu. Jadi ditutup dengan plastik parafilm. Nah, kemudian ini saudara pindahkan ke ini shaker untuk dikocok. Dalam waktu paling tidak 1 jam ini. Harapannya dalam waktu 1 jam ini sudah tercapai kesetimbangan. Terus nanti kan udah 60 menit, nanti kan dapat sisa dapat larutan yang bercampur tadi harapannya setimbang. Ini saudara saring ya, saring nanti filtratnya filtratnya yang akan kita titrasi dengan larutan NaOH standar. Oh ya, pada saat menggunakan shaker, ini shaker itu ini ya bentuknya yang ada di pojok lab kimia dasar pojok barat itu. Itu di sini saya lupa itu ada 8 atau 6 Ada 6 atau 8 itu saya lupa jumlahnya di sini. Nah, di sini ada perekat plastiknya. Ini tutup perekatnya. Ini saudara ambil dulu ya, dilepas, terus baru si Erlenmeyer-nya ini dimasuk atau ditaruh di sini. Nah, naruhnya jangan di tengah sini ya, tapi di sini di antara 2 garis ini. Ini maksudnya apa? Nah, supaya dia terikat dengan bawahnya juga tidak terlalu kuat dan bisa dilepas dengan mudah. Jadi nanti ada 8, ini 1, 2, ini berarti saudara taruh di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini berarti nanti yang harusnya di sini ya, biar 8 ya, 8. Nah, terus nanti di sini ada ada on off-nya lah, ini, supaya ini lupa saya enggak foto, mungkin saudara sudah pernah lihat, enggak masalah. Di sini ada on off-nya. Kalau cek dulu kabelnya udah nyambung atau belum dengan sumber listriknya, terus nanti di sini saudara ada ada tombolnya untuk mengatur kecepatan dan waktu. Nah, kecepatannya ini 120 rpm ya, dan waktunya paling tidak 60 menit. Nah, jadi ini nanti ya pada saat menaruh ini agak ditekan gitu, karena dari pengalaman itu kemarin tuh ada yang nggak tahu praktikum apa, menggunakan shaker juga. Terus bila ada di ruangan itu tahu-tahu terdengar suara
benda jatuh sangat kuat, ternyata ada nggak tahu beker gelas atau elemen yang cukup besar, itu jatuh dari alat ceker ini. Kelihatannya pada saat memasang itu tidak terlalu kurang ditekannya, sehingga pada saat dia bergoyang itu akan berjalan lama-lama ke pinggir, jatuh. Nah, jadi nanti saudara amati dulu beberapa menit apakah sudah kelihatan stabil atau belum. Kalau belum stabil nanti direkatkan kembali. Itu saja, ini sudah ya. Kemudian setelah selesai nanti dianalisis, itu sama dengan tadi saringnya juga tekniknya sama dengan tadi. Larutan yang keluar pertama kira-kira 1 mili itu dibuang, yang digunakan atau yang dianalisis itu yang berikutnya. Itu saya kira. Kemudian ini ya sama ya dengan tadi. Terus ini sampel untuk mengetahui ini, sehingga nanti kita bisa menggunakan tabel ini untuk mengambil berapa volume cuplikan, dan ini tetes indikator PP-nya. Terus nanti saudara catat di sini NaOH yang digunakan atau yang diperoleh itu berapa sampai dengan titik akhir titrasi sampai warna pink itu berapa mili yang diperlukan. Saudara catat sehingga saudara akan bisa menemukan ini CE ya. Ini CE, jadi ada banyak CE ini. CE1, CE2, CE3, yang atas tadi channel ya, ini CE sampai CE8 ya. Udah terus ya udah tinggal diolah aja datanya. Dan kalau ini tadi ya kalau dengan pendekatan Langmuir nanti hubungannya ini ya CE per QE ya, kalau ini Langmuir benar, kalau pendekatan friendly ini log QE per log CE, mana yang lebih linear atau mana yang digunakan, nanti saudara bandingkan nilai R kuadratnya mana yang dekat dengan 1, itulah yang kita anggap ya sesuai atau model yang sesuai. Nah, kira-kira seperti itu untuk praktikum adsorpsi, yaitu kesetimbangan ya, ini adsorpsi isotermis. Ada yang ingin ditanyakan atau ada komentar? Belum ya. Yang lain? Enggak ada juga. Ada juga, berarti sudah ini ya mudah kelihatannya gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti mudah. Mudah-mudahan mudah. Ini juga ada beberapa pertanyaan ya, nanti pada saat saudara membuat laporan sekaligus saudara jawab ya, saudara jawab. Nah, ini untuk apa ya? Ya, supaya ini sambil berlatih aja. Nah, atau membiasakan nanti kalau digunakan untuk praktikum atau keperluan yang lain, itu bagaimana tekniknya. Ya, maksudnya supaya lebih lebih terbiasa tadi. Kalau enggak dibiasakan kan gampang lupa. Ya, ada yang mau disampaikan? Permisi Bu, izin bertanya. Misal ya nih ya, gimana misal? Ya, Bu. Saya masih bingung Bu menemukan order-order tadi yang mana yang harus digunakan pada yang praktikum pertama Bu. Oh iya. Ya, untuk menentukan mana yang digunakan, ya memang kalau untuk kasus ini kan kita seolah-olah belum tahu ini proses ya adsorpsi ini mengikuti order berapa. Ya karena kita belum tahu ya, kita bisa jadi beberapa metode atau beberapa pendekatan itu kita gunakan semua. Terus nanti dipilih mana yang paling sesuai, atau mana kalau ditinjau dari garisnya mana yang paling linear. Nah, kalau yang punyanya Bu Harum kemarin kan memang udah didekati dengan reaksi orde 1. Kalau yang ini belum, sehingga kita bisa menggunakan banyak 5 ya tadi, 5 apa 6. Tapi kemarin sih hanya sampai 3 itu sudah, kadang-kadang ada yang sudah ketemu dengan orde 1, sudah ketemu linear, itu ada juga sih. Jadi saya
Ya, kalau yang ini ya nanti gitu, saudara bisa mencoba dari yang mudah dulu, yang orde-orde ini ya bisa orde 1, atau kalau saudara mau mulai dari yang orde N gitu ya, orde N terus nanti cocokkan tuh nanti kalau ini bisa langsung ordenya berapa kalau menggunakan yang ini persamaan yang ini log apa itu ini maaf yang orde N ini ya. Nah, kalau saudara mau menggunakan ini persamaan ini memang nggak nyoba-nyoba 1, 2, 3, tetapi dari sini nanti mestinya akan diperoleh suatu persamaan. Tapi memang kalau ini kan memang betul-betul persamaan kecepatannya sederhana, dapat ditulis dalam bentuk minus RA sama dengan KCA pangkat N. Tapi kalau ini nanti saudara harus menghitung RA-nya masing-masing atau dilogkan ya. Jadi pada dasarnya ini kita di praktikum ini kita menghipotesiskan, kita belum tahu reaksinya tuh orde berapa. Nah, sehingga nanti saudara bisa mulai mencoba, tapi karena ini bisa memanfaatkan Excel kan saya pikir juga tidak terlalu membutuhkan energi yang besar, sehingga dari data antara konsentrasi dan waktu, gitu ya, maka saudara coba untuk kalau orde 1 ya, diolah data yang CA dengan T itu menjadi ln CA dengan T, kemudian buat grafiknya. Oh, ketemu linear apa enggak? Oh, enggak, berarti saudara coba lagi dengan yang orde 2, yaitu membuat hubungan antara seperti CA dengan T. Nih, oh ternyata enggak linear juga. Nah, saudara nyoba orde 3 dengan menghubungkan ini seperti A kuadrat dengan T. Enggak linear lagi. Nah, saudara menggunakan ini. Aneh juga misalnya ya, terus saudara misalnya menggunakan ini yang reaksi orde semu dengan menghitung QE dan QT. Jadi ini memang pengolahan datanya agak banyak ya. Cuma itu kalau memang ternyata pada saat saudara mendapatkan data itu kok cocok dengan reaksi orde 1, ya berarti sekali selesai. Atau saudara yakin ini meskipun R kuadratnya tidak tepat dengan 1 akan lebih baik, akan dapat dikatakan cocok dengan reaksi orde 1, ya boleh aja sih. Ini sebenarnya maksud saya supaya berlatih mengolah data untuk kinetika adsorpsi. Ya, gitu. Misal bisa paham belum? Paham, Bu. Terima kasih. Saya izin bertanya, Bu. Siapa ini? Denny? Dika, Bu. Oh, Dika. Iya. Gimana kan di situ ada orde 1, 2 sampai berapa, sama ada orde semu dan orde lainnya. Nah, kalaupun pada praktikum kita pengolahan datanya itu langsung menggunakan salah satu orde, seumpama tidak dimulai dari orde 1 dulu, melainkan kita mencari menggunakan orde semu gitu, bisa atau enggak, atau memang harus dimulai pada orde 1 dulu gitu? Sebenarnya sih pada dasarnya bisa sih. Apalagi misalnya kamu membaca sumber informasi apa, kalau reaksi ini yang sejenis itu biasanya mengikuti orde semu, itu boleh juga. Atau mungkin ini ada 4 kelompok terus masing-masing ini kan 4 kelompok digabung ya datanya, masing-masing menganalisis dengan orde 1, terus satu lagi orde 2, satu lagi orde 3, terus yang satu lagi orde semu, itu boleh juga nanti. Ini kan datanya sama sebenarnya. 4 kelompok itu kan nanti datanya digabung, karena kalau harus satu kelompok melakukan semuanya itu waktunya lebih lama saja. Tapi sebenarnya lebih pendek dibandingkan kesetimbangan. Gitu. Jadi boleh nanti saudara berbagi kalau datanya kan memang berbagi ya. Terus teknik menghitungnya juga, menganalisis datanya juga berbagi. Misalnya tadi yang kelompok A coba dicocokkan dengan orde 1, kelompok B orde 2, itu boleh nanti terus digabungkan. Yang penting kalian bisa itu saling mengisi, saling melengkapi, bisa berdiskusi gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih. Ada lagi?
Udah cukup? Maaf Bu, saya izin bertanya Bu. Ogi ya, silahkan Ogi. Misalkan dari keenam metode ini R kuadratnya gitu tidak mendekati 1 gitu Bu. Misalkan ada yang 1,2, 1,3 gitu. Berarti kalau itu dipilih yang paling dekat ya Bu ya dengan 1? Iya, dipilih yang paling dekat. Paling ada yang memang kalau saya membaca laporan penelitian ataupun laporan atau di jurnal itu terkait dengan kinetika itu sering itu R kuadratnya itu jauh dari 1, ada 0,8, ada 0,9. Ya nanti dari sekian itu saudara pilih aja yang paling dekat dengan 1. Gitu. Gitu Baik, Dika. terima kasih. Ada lagi? Sudah bisa dipahami? Ya, nanti misalnya ada pertanyaan, boleh bertanya lewat Google Class juga boleh, lewat WA juga monggo. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita akhiri? Ya, sudah ngisi daftar hadir ya? Sudah Bu. Ya, semuanya ada yang terkendala kah? Nggak ada ya? Ya, mudah-mudahan nggak ada yang terkendala. Nanti kalau ada yang terkendala silahkan dilaporkan supaya sebelum dikunci dan bisa disesuaikan.